min mutubi habibin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tadi mulainya agak lat ya karena hujan dan itu tidak jelek. Tidak jelek. Memang begitulah Allah berkehendak dan ikhlaslah, sumelehlah, maka engkau akan dibuahkan rahasia oleh Allah yang merupakan rizki yang tidak kita sangka-sangka. Sekarang saya mohon dengan sangat sebelum nomor berikutnya, nomor-nomor ini juga khususan untuk beliau-beliau yang malam hari ini punya hajat ya, Gusti Sri Paduka Mangkunegoro 9 dan Gusti Ratu dan semua bapak-bapak para kerabat keraton. Sebelum itu saya minta dengan sangat Mas Bambang minimum menjelaskan gini, kenapa sih kok Inggris itu memilih bentuk kerajaan dan pemerintahnya adalah ya pemerintah di bawah kerajaan gitu ya. Gitu. Terus apa sebabnya wong Inggris, wong Swedia, wong Spanyol, wong Londo, Jerman bahkan itu kok tetep nguri-uri keraton ini ngopo toh? Sementara Indonesia ini keraton dianggap masa lalu dan yang diambil cuman apa jenis apa namanya istilahnya di undang-undang itu tangible, intangible. Nanti setelah beliau menjelaskan, saya mohon dengan sangat panjenengan menjelaskan konkretnya di sini dan yang kita doakan bersama dan kita perjuangkan bersama. Saiso-isone nek aku jan kudu ngewangi, aku arep ngewangi gitu ya. Baik di sini maupun yang selatan maupun yang di Jogja maupun dimanapun saja, karena saya sebenarnya sering sekali ketemu dengan kumpulan raja-raja Nusantara di beberapa tempat gitu. Mas Bambang, saya mohon karena Pak Bambang sangat berpengalaman di Inggris, tolong dijelaskan kepada para hadirin supaya kita menemukan diri kita kembali di Indonesia, terutama Solo dan Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Nun, saya diberi kesempatan untuk ikut bergabung di panggung kehormatan ini yang sangat kami hormati, junjungan kami Sri Paduka Gusti Mangkunegoro yang ke-9 beserta kerabat, saudara-saudaraku semua yang hadir semua di sini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat, sehat, walafiat, tidak kurang apapun. Tepuk tangan dulu untuk Cak Nun dan kita semua. Pertanyaan Cak Nun ini berat untuk saya jawab, dalam pengertian kalau saya merenungi atau kita semua merenungi selama ini kenapa kerajaan-kerajaan yang dulu membangun negara ini, bahkan melahirkan, menghamili, mengharikan, tetap mendukuni dari dukun bayunya, tapi dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan kita seperti, mohon maaf, tanpa bermaksud menuduh dan sebagainya, tidak diperhatikan. Sementara Inggris, alhamdulillah, ini negara yang saya diberikan kesempatan untuk mempelajari dan kebetulan juga sekolah di sana, bekerja di sana. Negara itu bukan negara Islam. Negara itu penduduknya mayoritas Katolik, ada yang Ortodoks, tetapi Cak Nun pernah kami ajak bersama Kiai Kanjeng ke sana, mungkin tinggal satu saja yang kurang kalau kita bandingkan dengan negara kita yang mayoritas penduduk Islam. Kurang siji saja, syahadat. Seandainya mereka baca syahadat, selengkap. Selesai urusan. Nah, kenapa kita dalam perjalanan, mungkin ini juga sejarah, kita tahu belajar sejarah semua, Inggris juga menjajah, Belanda juga menjajah. Tapi kalau kita amati, Inggris yang dijajah Inggris
ada disebut persemakmuran, betul Cak Nur? Kanada dijajah Inggris. Anda tahu Kanada? Tahu pengertian kemajuannya dibanding ini bukan membandingkan tapi sejarah. Tapi ada satu kunci yang ada di sana yang ingin saya sampaikan. Australia juga dijajah, Hong Kong juga dijajah, Malaysia, Singapura. Kita pernah tapi hanya 2 tahun. Kita lihat negara-negara yang di Asia sendiri, di Afrika juga banyak yang dijajah. Kok sampai detik ini kemajuan mereka ada yang jauh melebihi kita, ada yang enggak jauh-jauh tapi rodok keminter sidik tetangga kita gitu. Tapi semuanya jajahan Inggris. Ada suatu filosofi sejarah itu sebelum saya nanti kenapa kerajaan tetap diuri-uri. Dan perjalanan kita semacam ini artinya kita trial and error, belajar sendiri mencari, tetapi negara-negara yang dijajah Inggris sedikit bahkan jauh lebih maju. Ada satu kata kunci di sana. Ada satu kata kunci yang saya juga tertegun. Dalam undang-undang dasar negara Inggris ada satu kata Cak Nun. We teach the world. Kita didik dunia. Mendidik ini ora pinter ya ora mungkin iso didik. Kerajaan. Kalau dia mendidik dunia, loh dunia aja dididik apalagi negaranya. Jadi kerajaan itu yang mendrive, yang menyusun undang-undang. Satu kata kunci yang ya tidak ada negara yang punya undang-undang seperti itu. Kok sombong bener ya, didik dunia. Tapi betul, mereka menjajah ya. Tapi saat menjajah juga meminterkan masyarakatnya. Mendidik sampai dia bersemakmuran, dididik, dan memang angka-angka indeks pendidikan sumber daya manusianya, semua negara persemakmuran bekas jajahan Inggris jauh di atas kita. Ada satu sejarah. Sebelum negara Inggris jadi negara, walaupun masih kerajaan. Raja-raja kecilnya banyak kayak di kita sini. Mereka berperang, bunuh-membunuh seperti kita dulu, sama berdarah-darah. Inggris dijajah Prancis sebentar, kalah. Makanya orang Inggris nggak senang sama orang Prancis, dan orang Inggris ini nggak tahu nih. Memang ditakdirkan, apa-apa nggak bisa hidup di sana kecuali rumput. Makanan nggak ada, minyak sedikit di tengah laut. Tapi coba, mana negara yang tidak dijajah Inggris? Hampir seluruh benua itu pernah dijajah. Mereka menggunakan kekuatannya, angkatan laut waktu itu yang memang sangat amat kuat, dan sekarang juga sangat amat kuat. Hanya mereka menahan diri untuk tidak seperti menjajah seperti dulu. Jajah ilmunya. Nah, itulah maka tidak ada kunci lain karena dia ingin mendidik, harus lebih pintar. Nah, budaya itu nampaknya lahir dari kerajaan Inggris itu sendiri. Pada saat negara Inggris lahir, berbeda sedikit dengan negara Indonesia. Yang tadinya dijajah Belanda, Belanda itu tidak banyak-banyak jajahannya. Memang berbeda. Inggris juga meres, tetapi tidak membodohkan. Ada proses yang seperti itu, dan itu kuat sekali. Diperes kekayaannya, tapi orangnya dipinterin, orangnya dimanusiakan, orangnya dididik. Belanda tidak seperti itu. Ini sejarah yang tidak usah kita ratapi, kenapa kita tidak dijajah Inggris, kenapa dijajah Belanda, nggak usah. Tetapi memang kenyataannya seperti itu. Jajahan Belanda itu jauh di belakang jajahan-jajahan Inggris. Nah, kenapa itu? Karena moral pada saat, nanti saya teruskan kata moral ini, pada saat negara Inggris ini bersatu menjadi United Kingdom, UK. United itu gabungan dari kerajaan kecil-kecil.
kerajaan terakhir yang dikalahkan oleh Perancis itu kerajaan Wales. Ada di sebelah barat, terakhir, setelah, karena ini paling kuat dan paling pasukannya paling kokoh, setelah dikalahkan oleh Perancis, raja ini dijadikan raja Inggris. Nah pada saat itu raja-raja kecil ini bersatu, yuk kita bangun Inggris, menjadi sebuah negara, tetap kerajaan. Nah memang sejarahnya agak sedikit berbeda, tetapi ada persamaannya. Pada saat dijajah Perancis, raja-raja ini memang dikalahkan satu persatu dikalahkan, yang terakhir dijadikan rajanya, yang pertama, raja pertama Inggris, itu raja yang terakhir di Wales yang dijadikan raja, tetapi bersatu kemudian mengusir penjajahnya. Ada satu kepintarannya. Nah, perbedaannya dengan kita, kenapa menjadi sebuah negara kerajaan yang peradabannya dibangun begitu bagus, yang berbeda dengan sejarah kita. Kita banyak kerajaan, kita merdeka sendiri, berjuang sendiri, di belakang perjuangan kita tahu di situ yang punya duit, punya pasukan, punya kekuatan sebelum negara ini ada adalah kerajaan-kerajaan. Kebetulan Jogja waktu itu yang menjadi pusatnya, dan disitulah sejarah. Tetapi kenapa dalam perjalanannya tidak seperti Inggris? Ditinggal begitu saja. Nah, di Inggris ini ada suatu konstitusi negara, bahwa simbol negara, kekuasaan negara tertinggi adalah kerajaan. Nah, di kita memang belum, tidak seperti itu sejarahnya. Raja yang melahirkan republik ini, kerajaan-kerajaan kita yang melahirkan negeri ini, seperti kata Cak Nun tadi, dan dalam sejarah memang seperti itu, tidak ada dalam konstitusi apapun, dari sisi konstitusi. Tapi kita tidak bicara konstitusi, kita bicara soal sejarah. Kalau toh konstitusi kita tidak mengatakan gitu, seharusnya secara moral, negara ini tetap harus mendudukkan kerajaan-kerajaan yang ada dan sampai sekarang dalam posisi yang seharusnya di atas. Pengertian di atas itu bukan kekuasaan, tapi dihormati. Nah ini Cak Nun, yang memang tidak terjadi di kita. Nah sekarang apa yang terjadi? Ya, kerajaan-kerajaan quote and quote seperti hanya sebagai objek wisata. Kita baru saja punya undang-undang kebudayaan. Lupa bahwa sejarah kebudayaan itu dibangun oleh sebuah atau kerajaan-kerajaan. Tidak ada budaya tanpa kerajaan yang pernah kita alami. Budaya Raja Solo, budaya Raja Mataram, seluruhnya budaya yang memang punya adiluhung, punya kelurahan. Ini nampaknya yang dilupakan Cak Nun. Pertanyaannya menjadi, Inggris seperti apa? Inggris sangat didrive, sangat diarahkan oleh kekuatan-kekuatan kerajaan. Sehingga walaupun raja tidak memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi raja didudukkan, atau bahkan kelompok kerajaan yang sebetulnya, tapi dipimpin oleh satu raja, karena Inggris itu rajanya juga banyak. Tapi dia bergabung dalam United Kingdom-nya. Raja namanya UK, United Kingdom. Ada British, ada Inggris, ada United Kingdom. Karena United Kingdom itu satu nama itu. Karena ini dari gabungan raja-raja. Negara ini dilahirkan negara Inggris dari raja-raja itu. Nah, kekuatannya adalah eksekutifnya tetap profesional, rajanya sebagai simbol negara yang memang pada saat-saat tertentu harus minta fatwa. Nah, ini yang nampaknya tidak pernah terjadi di Republik kita. Pertanyaannya menjadi, terus akan kita bawa kemana? Apa anak cucu kita nanti tinggal membaca sejarah? Padahal yang sebetulnya budaya itu hanya ada di Indonesia itu dilahirkan oleh kerajaan-kerajaan Cak Nun.
Tidak ada budaya di Indonesia tanpa kerajaan. Musik yang di belakang kita itu hasil budaya yang dikembangkan oleh kerajaan. Seluruh tata cara kalau kita perkawinan, itu tata cara perkawinan keagungan kerajaan. Nah, kita kemana sekarang? Hanya mempelajari soal sejarah? Enggak bisa. Budaya itu selama ini Cak Nun, Nyun Sewu Cak Nun, saya tidak menyalahkan tapi ini kenyataan. Ono sing memperhatikan budaya, semuanya berpikir ekonomi. Budaya itu hasil dari sebuah peradaban. Peradaban yang tertinggi di Indonesia itu peradaban yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan yang pernah ada. Pertanyaannya menjadi berat setelah sekian tahun kerajaan-kerajaan yang kita miliki tidak ditempatkan dalam posisi yang agung. Tidak ditempatkan dalam posisi yang seharusnya menjadi simbol budaya negara. Nah akhirnya ya seperti tadi diceritakan banyak corat marut yang patron kerajaan, patron yang sudah sangat malah udah kuno, feodalis diikuti-ikutikan. Alhamdulillah perjalanan waktu saya tugas di London pernah saya diundang Nyun Sewu Cak Nun, saya ceritakan sedikit, tapi tidak boleh difoto. Diundang Ratu Elizabeth makan malam bersama waktu itu dubesnya kalau tidak salah Pak Yuwono. Saya tertegun masuk Istana Buckingham dan diajak makan malam bersama Pangeran Charles, bersama Ratu Elizabeth dan ditanya. Mereka ngerti sekali sejarah Indonesia. Satu kata, waktu itu kita sedang sedih-sedihnya karena bom terjadi di mana-mana Cak Nun. Kebetulan yang dituduh orang Islam, memang pelakunya orang Islam, tapi bukan Muslim yang sebenarnya saya kira, ngebom sedulure dhewe kok. Jawabnya mereka tahu perkembangan. Ratu Elizabeth mengatakan negara kami pernah lebih parah daripada yang Anda alami. Sangat bijak bukan? Tidak menyalahkan, tidak menuduh. Yang kedua, Islam ini salah satu yang membentuk negara Inggris. Saya kaget gitu kan. Yang ngomong ratune Cak. Ratune Cak sing ngomong. Yang ngomong tuh ratunya, negara ini tidak pernah dipisahkan dari, tidak pernah lepas dari dukungan umat Islam yang ada di Inggris. Walaupun minoritas. Nah sekarang Anda tahu sekalian, wali kota London, siapa namanya lupa saya, ya, orang Muslim minoritas dijadikan wali kota. Nah sekarang kita berantem kalau masalah-masalah pilihan-pilihan yang enggak yang kemarin itu yang hampir kita terpecah belah dan sebagainya. Tapi kita mesti belajar banyak dari negara yang satu ini. Negara yang memang ingin mendidik dunia, yang memang sumber awalnya dari budaya-budaya yang dibangun oleh kerajaan. Saya kira perjalanan ke depan ini harus kita pikirkan. Kalau perlu ya kita sentil agak keras. Karena kalau kita tidak menguri-uri budaya kita, yang memang itu leluhur kita yang melahirkan. Ada satu buku, ini sunuhun, saya matur, waktu kami tugas di sana, Serat Menak. Ini karya Mataram pertama, disimpan di British Museum, tebalnya 2.800 halaman dalam huruf gandul. Saya tertegun, disimpan dengan sangat rapi, masalah ketatanegaraan. Dan di sana dikatakan, di buku Serat Menak itu, peradaban-peradaban yang dibangun oleh kerajaan yang begitu tinggi. Tapi kalau waktu itu Sinuwun ke-10, Pak Bambang bisa dibawa pulang enggak buku ini? Secara hukum internasional bisa Sinuwun, tapi kita tidak bisa merawat. Di sana dimanjakan bisa dibuka tanpa disentuh waktu itu, sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi biar buku ini di sini saja,
dimuliakan bahwa ini karya dunia yang kebetulan dari tanah leluhur kita. Kalau toh kita urus ke PBB mungkin bisa, tapi merawatnya buku itu dan dimanjakan, dipajang yang begitu karya Indonesia, Mataram pertama. Saya jadi tertegun. Itulah karya-karya kita yang asal muasalnya dari kerajaan, yang disimpan, dibudayakan dengan sangat luhur sekali. Dan sampai sekarang kalau Cak Nun jadi ngajak ke Mekah, nanti mampir sebentar 4 jam, dari 6 jam ke London, lihat buku itu, kita tertegun. Itu karya nenek moyang kita yang sekarang memang sangat menjadi apa ya? Menjadi ikonnya British Library, sebuah perpustakaan yang sangat bergengsi di dunia. Nah, saya diutus Sinun ke-10 mempelajari bagaimana edukatif. Kesimpulannya sudah Sinun. Kalau ini kita bawa, kita nggak mampu merawatnya. Apalagi setelah saya mohon melihat perpustakaan di Keraton, di Jogja, yang ngurus memang ya jauh daripada yang kita. Itulah yang sebetulnya kita alami, jadi banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dalam konteks membangun budaya, dan kita harus berpaling kalau ngomong budaya, Keraton harus menjadi rujukan kita, harus kita agungkan dan harus kita banggakan. PR-nya bagaimana? Mari kita pikirkan bersama. Saya kira itu Cak Nun, matur nuwun. Mas Bambang sangat membantu, sangat berarti, sangat membuka jalan bagi kita semua untuk meneruskan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sebelum saya mohon kepada pengacara kita, saya nyambung dari Mas Bambang beberapa hal. Yang pertama, ono iki Indonesia iki bocah piye to? Ono bocah kok ora gelem sinau karo bapake karo mbae iki lho. Iki bocah malin kundang wae ora pekok kaya ngono kuwi. Kowe iki neruske uripmu ora ngoco, ora ngilo nang bapakmu, mbahmu, iki piye karepmu? Kita itu jangankan belajar ke Ratu Sima, jangan berangkat ke Kalingga, kita mengangkat pahlawan pendidikan yang namanya Ki Hajar Dewantoro saja tidak pernah disebut di sekolahan-sekolahan, tidak pernah disebut oleh menterinya. Menterinya tidak ingat ada Ki Hajar Dewantoro. Menteri Pendidikan pertama kita. Gawe full day school, gurune Finlandia. Orang ngerti nek ahli-ahli pendidikan Finlandia iki sinaune nang taman siswa. Dadi wong awake iki jan pekok tenan. Ya toh, kita jual aset kita murah ke luar negeri, terus lusa kita beli dengan harga mahal. Kene sing gawe sepatu, terus digawa nang Prancis, digawa nang Itali, di stok kene sing tuku. Kene gawe sambel, Cina sing gawe warung, kene sing tuku. Pekok tenan awake dhewe iki. Jadi gini, ini bikin negara kok tidak belajar dari masa silamnya, kok tidak belajar dari kontinuasi sejarahnya. Misalnya gini wis oke lah, ora Ki Hajar Dewantoro, saiki sinaune ora usah tekan Ratu Sima yang dahsyat, ora usah sinau nang kerajaan-kerajaan yang dulu bikin Borobudur, wis rasah kadoan wis. Upama rada ngalah sithik sinau nang Majapahit wae, upama kowe gawe kaya Majapahit sistem kenegaraannya, ketoke kok luwih apik timbangan sing saiki iki. Di mana Hayam Wuruk itu kepala negara, Gajah Mada adalah Perdana Menteri. Ada pembedaan antara keluarga dengan rumah tangga. Ada pembedaan antara pemilihan antara bendahara dengan kasir. Ada pemilihan antara negara dengan pemerintah yang sekarang rancu ndak karu-karuan. Mojopahit itu negara persemakmuran, bukan negara kesatuan. Aku bukan mau makar, ya. Negara perdikan-perdikan. Jadi ada koordinasi antar perdikan yang bukan kesatuan sifatnya, tapi perjanjian bersama semacam Commonwealth. Tapi nek wis ngomong ngene engko dinosono iku maunya federal kaya Amerika. Ora.
Ora mung golek sing apik piye jenenge monggo, kok jenenge kadal ya monggo, kok jenenge tekek ya monggo. Yang penting kita menjalani yang terbaik. Wis nek ora Mojopahit ya sinau wis ngene sinau nang Fir'aun wae wis. Fir'aun ora tau gagal lho nek soal ekonomi. Apik lho, gemah ripah lo jinawi lho Fir'aun iki salahe ming siji lho. Gusti Allah ki awake dhewe ming kuwi tok. Nek liyane oke kabeh. Terus ora utang terus ora Fir'aun ora utang. Mbok wis nek ora sinau nang Gajah Mada, Hayam Wuruk, apa sinau nang Panembahan Senopati, sinau nang Mataram Islam, ya sinau nang Fir'aun wae lah. Wong karo Fir'aun wae kalah kowe iki piye? Iki kowe iki ngejak wong nyembah brahala sak Indonesia, brahalane ra gelem disembah, modar to kowe. Wis kadung melet-melet, wis kadung muda. Wis kadung ngemis-ngemis, nglontre-nglontre. Sing dilonteni ra gelem Jawa sengsara banget to. Sudah jelas kita ini maniak materialisme se-Indonesia. Yang kita bangun itu materialisme dengan metode kapitalisme liberal lagi. Ning sambat bendino bab duit, sambat bendino bab utang, sambat bendino bab kenaikan harga, sambat bendino. Padahal tujuannya materialisme. Ya nek kowe iki sufi ngono rasa mangan rapopo, rasa sambat gitu loh. Iki kowe iki wis materialistik, sambat tentang materi bendino, ngono lho. Iki kaya imam zaman durung rabi kowe iki. Gitu loh. Tak jak nang Mesir kegeden cah wedoke ya to, ame cilik ya to, ora sida rabi. Jak nang London keduren. Wis ora iso-iso golek yang ning bendino sambat soal cah wedok. Nganti lalian Vespane coba piye? Coba niku Mas Imam niku sing nyanyi penak wau. Niku ten wartel apa ning warung nggawa Vespa baline becak coba pripun niku. Piye kuwi coba Mas Imam niku. Lah kuwi aku kuwatir bojone kuwi. Engko lali kowe engko. Gitu loh. Engko boncengke ning prapatan bojomu mudhun kowe terus wae. Itu sak piturute gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, ada anu Mas Bambang, ada enggak yang pernah meneliti? Kita kan mobilnya setir kanan. Inggris juga. Inggris setir kanan, Malaysia setir kanan. Semua yang jajan Inggris setir kanan. Kene jajan Londo kok setir kanan? Kudune kene setir kiwa lho Mas. Karena 2 tahun dijajah Inggris. Lho mosok 350 tahun kalah sama 2 tahun. Kok kita memutuskan setir kanan, kok ora setir kiri? Kalau saya memanfaatkannya sebagai petunjuk dari Tuhan, mulane kowe iki orientasinya nang Inggris aja nang Londo. Kalau melihat ceritanya Mas Bambang tadi. Commonwealth lah, Commonwealth. Australia aja yang liberal sampai hari ini masih memilih untuk menjadi bagian dari persemakmuran Inggris. Gitu loh. Lah awake dhewe iki sok kesatuan, kegeden, negarane angel ngature sak piturute dan nek golek pemimpin sak karep-karepe iki ora dipikir. Mbok golek pemimpin iki sing duwe kaliber ngono lho. Sing duwe wibawa tenan sing diwedeni setan ngono lho. Ki setan ra wedi demit ndulit. Piye to kowe iki? Nesu tenan aku karo Indonesia iki. Tak kaplok iki suwe-suwe ndase iki. Ora apa ya Mas ya. Benaile Mas Bambang bagus banget Mas Bambang, terima kasih. Nah, yang ketiga saya ingin katakan satu hal. Ini yang dihadir depan kita ini anak muda Gusti. Ini umurnya dari 18 nganti pol 40. Ya. Dan mereka ketemu saya di mana saja. Ono sing rutin, ono sing tentatif, ono sing sok-sok, ono sing setia, ono sing kadang-kadang ora kober sak piturute. Tapi mereka saya andalkan untuk masa depan. Mereka ini punya pemikiran baru, punya disiplin baru, punya etos yang baru, punya energi yang baru, ora masuk anginan, ora iki kudu nguyuh ora ono lho sing kudu nguyuh itu. Piye ki Gusti? Piye ki? Piye? Loh, karena mereka mengerti bagaimana mengelola kencing. Nguyuh ki wong kudu nguyuh kuwi mergo uteke kelingan nek kudu nguyuh. Maka ada informasi dari saraf ke pusat saraf. Nek kowe ora kelingan, kowe ora kudu nguyuh ya ora?
Nah, apa sebabnya ora kelingan? Mergo ada sesuatu yang lebih nikmat daripada nguyo. Maka kamu tidak ingat nguyo. Begitu tak eling kayak ngene saiki, waduh ya kudu nguyo. Lagi kerasa saiki. Dan nguyo ki dhek duwe karep dhewe, dia akan cepet keluar karo kita lihat ada kamar mandi di dekat kita. Dia langsung wut ngono kuwi. Gitu loh teman sekalian. Nah, teman-teman ini mengelola dirinya. Tadi kan mengatakan bijaksana harus dimulai dari bijak sini. Kira-kira ngono ya. Dan anak-anak ini Gusti, insya Allah ini anak-anak yang disebut generasi milenial. Ya memang masih begitulah nasib mereka sekarang. Ya. Tapi insya Allah mereka yang akan memimpin Indonesia mulai 10 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Mereka akan berbeda, mereka akan berubah. Mereka yang disebut oleh Allah. Yang disebut oleh Allah di surat Al-Ma'idah ayat 54. Sing 51 itu khusus untuk Pulau Seribu. Nah, ini yang ayat 54. Mereka punya sifat dijelaskan oleh Allah di surat itu, di ayat itu. Sifat-sifat mereka, ya. Budayanya, mentalnya, akhlaknya, kecenderungan psikologisnya, dan kelengkapan ilmu mereka. Jadi Mas nek biyen wong dodol kopi ki ya ming pokoke ngeracik kopi dikek nek cah saiki ora Mas. Nek dodol kopi ki ya mikir carane nandur piye. Piye macem-maceme gawe kopi, nek nganggo espresso piye gawene, nek cappuccino gawene piye sak piturute. Mereka mikir sampai seluruh hal yang menyangkut kopi. Hari ini adalah hari kopi sedunia. Betul enggak? Betul ya? Bener iki. Kowe kok ngerti? Kowe dodol kopi? Ora. Dan di sini Gusti ini ada anak-anak yang tiap ada maiyahan itu mereka sedekah 50 gelas kopi. Ada di antara mereka. Terutama Kiai Kanjeng iki pokoknya ngopi ana sing sedekah soalnya. Iki belakang saya ini. Gitu. Nek kecuali imam ora pati seneng kopi mergo nguyuhe beda dek. Gitu. Saiki dek iki wis mulai urusan kuwi wae. Padahal mbiyen ki nganti umur meh 40 ki mung nyelentik. Angger adus ki ndelok sabar le sentuk ngono kae. Mas Imam ku. Dadi adine kon sabar wae ngono kae. Saiki wis saiki wis kaya wong Madura kae wis. Oke, tak terusin. Saya persilakan beliau, kemudian kita akan masuk ke lagu-lagu berikutnya. Kita persembahkan untuk beliau, ya, untuk beliau-beliau kerabat dari Keraton Mangkunegaran, terutama Sri Paduka, Gusti Ratu dan semuanya. Sekarang saya mohon dengan sangat kita memahami di Jlentrehke kanthi cetha janjane tantangan di hadapan kita itu apa? Nyun sewu. Terima kasih Cak Nun telah memberi kesempatan kepada saya. Jadi posisi saya itu sebagai penanggung jawab tim pengembalian aset Mangkunegaran. Kalau Pak Didi itu humasnya Cak Nun, jadi tadi diajarin Cak Nun kalau jadi humas ngomong yang dikit-dikit aja. Jadi kalau sejarahnya Mangkunegaran itu kan asetnya itu ada perusahaan karta usaha, jadi ada 7 perusahaan, jadi diantaranya Kopi Teh Kemuning, Ground Betrif Tawangmangu, jadi perusahaan tanah Tawangmangu, Tasik Madu, Colo Madu, Serat Nanas Munggur Mojo Gedang, Gula Batu Betal, itu yang mungkin aset-aset Mangkunegaran yang akan kita urus semua. Jadi sementara ini hampir semua tanah ini dikuasai oleh pihak lain, karena kan setelah jadi merdeka status tanah itu menjadi tanah negara, diatur oleh UPA. Jadi UPA itu sebetulnya sudah mengatur untuk tanah-tanah pertanian itu ada PP 224 tahun 61 ya. Jadi tanah bekas swapraja sepertiga untuk pemerintah, sepertiga untuk masyarakat, sepertiga untuk bekas pemegang hak swapraja. Ini seharusnya yang kayak Kemuning itu kita land reform kan itu sebenarnya. Jadi tapi saat ini masih dikuasai Rumpun Sari Kemuning. Ada yang sangat urgent yang akan segera kita urus itu Colo Madu. Jadi
Kalau Tasik Maju kan ini masih dikelola oleh pemerintah, bermanfaat untuk negara, masyarakat masih dikelola. Kalau Tasik Maju itu pabriknya udah nggak difungsikan, ya Colomadu itu nggak difungsikan, ini mau dibangun proyek apa tanpa matur ke Kanjeng Gusti dulu, disertifikatkan baru tahun 2016. Ini kan sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan Kanjeng Gusti seharusnya. Melalui tim ini nanti kita akan satu-satu Cak Nun, jadi nggak kayak zamannya Gedung Ombo. Waktu itu Cak Nun sama Romo Mangun sama saya mungkin tahun 89 90 jadi Mangkunegaran, tapi ini polanya win-win solution. Jadi Kanjeng Gusti ya akan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang menguasai itu dan menyelesaikan secara kekeluargaan untuk kepentingan Mangkunegaran dan kepentingan masyarakat. Jadi diutamakan kalau mau dimanfaatkan oleh negara monggo, tapi memanusiakan Kanjeng Gusti tidak matur dilibatkan itu yang selalu dikehendaki Kanjeng Gusti. Saya rasa itu Cak Nun, jadi banyak hal nanti secara khusus spesifik kita bicarakan, tapi saya minta Pak Didi ngomongnya ya pelan-pelan saja. Kalau jadi humas itu jadi humas pelan dikit-dikit aja Pak. Kalau kecepatan nanti saya yang pusing. Saya yang menanggung jawab semua. Ya, itu Cak Nun, terima kasih. Saya ingat tahun 80-an pinten nih Kang nggih. 89 sama beliau ini saya ngurusi Gedung Ombos itu. Sama Mas Mulyana, sama Romo Mangun, sama kita sudah sampai rapat, sudah hampir jadi. Aku wis turu telo-telo sawah kae, wis ubur-uburan musuh tentara, musuh polisi, lumayan lah waktu aku dadi rada dadi tentara rakyat, aku ubur-uburan karuan nyolong perahu barang aku. Wis top tenan waktu kuwi. Iya nyolong perahu zaman kuwi PDI masih tertindas yang berkuasa Golkar. Dadi wong Gedung Ombo iki dari petani kudu dadi nelayan nglangi wae ra iso, digaweke perahu karo PDIP malah dirusak karo partai yang berkuasa, disimpen ning nggon kantore tak colong bengi-bengi gitu. Begitu wis pokoke zaman semono lumayan lah aku rada masa muda. Jadi ketika itu belum ketemu dengan Novia Kolopaking. Padahal waktu itu sedang sangat ganteng-gantengnya saya. Saya tidak tahu andaikan ketika itu aku sudah bertemu dengan Novia. Kata wis ra sida Gedung Ombo wis rabi wae aku. Untung akhirnya kita ketemu, terus dia khilaf. Jadi yang dilihat saya tapi tampak di matanya seperti Brad Pitt. Waktu itu hidup memang Brad, maka badan harus fit ya. Are-are iso ae. Indonesia itu apa diplesetke, memang habis gelap terbitlah Trump gitu. Sapi turute ono wae. Hidup memang Brad ya toh, maka badan harus fit. Nah, coba piye kowe wong Indonesia iki. Sembarang di. Oke, sekarang gini, saya akan kasih untuk beliau-beliau ini satu lagu Arab Lebanon dinyanyikan oleh Mbak Yuli sama Mbak Nia. Ini lagunya Virus, seorang penyanyi Kristen Manorit dari Lebanon. Kita nikmati sekarang, istirahat pikirannya, tapi tumbuhkan rasa cintamu kepada Republik Indonesia, dan inilah hasil-hasil kebudayaan yang tidak bisa disaingi oleh negara manapun di dunia. Hanya Indonesia yang bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan, lagu pertama Mbak Yuli, Mbak Nia.
yang ku rasakan dalam hidupku. Semoga tak membuatku kehilangan janji jiwaku. Andaikan dunia mengusir
Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajarannya pasti tidak mungkin lengkap hanya dalam beberapa jam, tapi kita sudah buka pintu-pintunya, pori-pori masa silam, dan dari masa silam menuju masa depan sudah kita buka bersama. Upamane awake dhewe ora mampu tenan untuk mempelajari, kita akan ditolong oleh Tuhan kita, oleh staf-stafnya Tuhan kita. Ada banyak penghuni bumi ini, ada banyak teman-teman kita di dunia. Alam kuwi kang masmu, ya toh, malaikat kuwi ya kang masmu, iblis kaya kang masmu. Baik-baiklah bergaul dengan mereka asal dengan regulasi akhlak, regulasi intelektual dan regulasi spiritual yang tepat. Sebelum kita memuncai dengan doa, saya mohon dengan sangat Sri Paduka Mangkunegoro 9 untuk memberi kata akhir, pesan-pesan atau dawuh. Siapa yang akan mengakhiri saya persilakan. Pokoknya malam ini mudah-mudahan langit menyaksikan, para penghuni langit, para malaikat menyaksikan, dan akan memohon juga kepada Allah agar harapan-harapan kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah SWT. Saya tidak pesimis sama sekali mengenai Indonesia. Ada banyak tantangan, kebutuhan dan kegelapan, tapi saya selalu optimis ketika melihat wajah-wajahmu, wahai para generasi muda. Aku sangat mengandalkan kalian semua. Nyun sewu. Oh, Mas Siji. Terima kasih Cak Nun. Jadi sebelum mengakhiri ini kami hanya berharap, dan kemudian ini harapan dari Puro Mangkunegaran bahwa apa yang tadi kita bicarakan tentang bagaimana kita memaknai masa silam untuk memasuki masa depan dan untuk berjalan ke masa depan. Hanya ada satu sebetulnya kesimpulannya, bahwa kita harus kemudian bergandengan tangan, siapapun itu, untuk mampu agar kita mampu berjalan di masa depan menjadi lebih baik. Karena kita punya sejarah panjang yang luar biasa. Persoalannya adalah sekarang mungkin ya, ada beberapa yang memang alpa dan lupa bahwa ada sejarah yang luar biasa dari bangsa kita. Kalau tadi Pak Bambang mengatakan bahwa tanpa ada kerajaan itu tidak ada Indonesia. Tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana kita memaknai dan menempatkan Indonesia untuk maju ke masa depan. Mudah-mudahan sinau bareng kita ini punya manfaat bagi Puro Mangkunegaran, punya manfaat bagi kita semua, dan punya manfaat bagi Indonesia masa depan. Begitu saja Pak Jun. Oke, satu pesan lagi sangat bagus dari Mas Bambang. Kita bercermin kepada Inggris, bukan karena Inggris lebih baik atau apapun, tapi semua yang terbaik dari apapun kita akan pelajari. Nang maling kue sinau, ben ora kemalingan, kan gitu. Kue kepada kegelapan pun engkau belajar supaya engkau memahami cahaya dan seterusnya. Jadi kita mohon betul Indonesia ini gelem sinau, mbok sinau nang mbah-mbahmu untuk mendapatkan Indonesia yang lebih baik. Nyuwun sewu ya Mas Bambang sak durunge jenengan. Kita itu bahkan memang ada kesengajaan untuk dibikin kita tidak mengerti masa silam yang baik. Jadi misalnya ada interpretasi bahwa jane kan arok ki ora ngono kuwi ceritane. Semua raja-raja di Jawa itu merasa turunan Ken Arok, dan Ken Arok adalah seorang preman, seorang bandit yang kejam dalam cerita itu, sehingga raja-raja yang sekarang merasa bahwa dia tidak mungkin baik wong kene keturunan Ken Arok. Sehingga ada interpretasi dari Mas Agus Sunyoto, seorang sejarawan, kuwi rekayasa. Itu tidak ada sejarah Ken Arok itu. Bahkan perang Bubat yang membuat orang Sunda dan orang Jawa sampai hari ini urung lega atine, kuwi jane ya rekayasa, kuwi ra ono, ora tau kedadian. Kalau di Cina kita punya Judgebao, itu wacana atau marjak mengenai hakim yang adil. Sehingga orang Cina punya wacana bahwa kita dulu pernah punya hakim yang adil, sekarang kita juga bisa menciptakan keadilan. Orang Jawa dibunuh, ditutupi sejarah-sejarah baiknya. Ratu Sima tidak terkenal, padahal Ratu Sima itu raja yang luar biasa, sangat luar biasa. Gitu ya. Mas Bambang tolong tambahkan mengenai kebudayaan, politik, dan ekonomi. Iya, Kak Nur, betul sekali, kita harus belajar dari negara yang memang lebih tidak mengunggulkan negara-negara itu, tapi dimanapun negara itu yang bisa kita pelajari
perlu kita pelajari. Kembali soal budaya Cak Nun dan Gusti, ada suatu yang sangat penting sekali yang selama ini kita pantati, kita belakangi, kita pungkuri. Pada saat ekonomi berbenturan dengan budaya, maka budaya harus dimenangkan. Pada saat politik berbenturan dengan budaya, maka juga budaya harus dimenangkan. Nah, budaya itu sejarahnya ada di keraton-keraton. Ini bukan mengunggulkan keraton, tapi apapun sejarah itu dimulai dari kerajaan-kerajaan yang dulu. Sekarang ini kita pungkuri, semua demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan politik yang ukuran waktunya kita tidak bisa jamin. Tapi budaya yang kita bangun oleh adiluhung kita, inilah harus kita menangkan sekarang. Nah, ini sekarang kita pungkuri Cak Nun. Bagaimana kita mulai berjuang ini? Oke. Jadi sekarang kalau ada anak-anak muda yang mencoba mempelajari, meneliti, mendata ya, dari etos-etos atau filosofi keraton dan mbah-mbah kita dulu, itu sudah sangat cukup untuk membuat negara yang baik. Misalnya katakanlah ada manunggaling kawula lan Gusti, itu tok wis apik banget, kuwi tok dilakoni wis apik banget. Ya, itu bukan wacana kebatinan, itu bukan wacana tasawuf, itu wacana kenegaraan. Yang namanya manunggaling kawula lan Gusti itu artinya di dalam diri seorang raja, ya, di dalam diri, di dalam dadanya seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin, itu Gusti karo kawula, Allah sama rakyatnya itu nyawiji di dalam hati beliau. Sehingga seorang raja tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhan akan marah kepada dia, dan dia tidak akan mengkhianati Tuhan karena rakyatnya yang akan sengsara. Jadi di dalam diri seorang raja ada manunggaling kawula lan Gusti. Jadi itu ajaran kepemimpinan, ajaran kenegaraan dan ajaran kerakyatan yang sangat bagus. Insya Allah kita sudah punya semua bekal itu untuk menjadi bahkan lebih baik dari semua komunitas, negara-negara dan bangsa-bangsa lain di dunia. Lebih baik ya, bukan lebih unggul, lebih baik. Soal unggul itu sangat keduniaan. Lebih baik itu artinya luweh mulya, luweh mukti, luweh dhuwur secara derajat dan martabat, gitu ya. Bismillah. Sembah nuwun Gusti, saya mohon maaf atas segala kesalahan semua bapak-bapak dari kerabat Mangkunegaran. Saya ingin bersama anak-anak saya urun doa yang terakhir ini. Jadi aku njaluk tolong konco-konco kabeh, ini kita berdoa untuk tidak hanya untuk Keraton Mangkunegaran, tidak hanya untuk Pakubuanan, tidak hanya untuk Hamengkubuanan, tidak hanya untuk Pakualaman dan seluruh keraton-keraton yang ada di Republik Indonesia. Sesungguhnya kita sedang berdoa untuk Republik Indonesia dengan rakyatnya itu sendiri. Karena seluruhnya terkait satu sama lain. Kesalahan berpikir sedikit saja pada pemimpinnya akan berakibat luar biasa destruktif pada rakyatnya. Oleh karena itu aku njaluk barang 7 paling pol sampai 10 menit kita berdoa bersama. Aku njaluk ayat kursi bareng-bareng. Setelah itu kita sholawatan sedikit untuk akhir acara. Setelah itu kita bersalaman. Mudah-mudahan nanti Allah memberi kekuatan dan keikhlasan kepada kita supaya kita memperbaharui silaturahmi kawula dengan raja, silaturahmi persaudaraan, silaturahmi dalam arti apapun yang sifatnya menyawijikan Gusti dan kawula, manunggaling kawula lan Gusti. Aku njaluk nadane Mas Bebit. Ayat kursi ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. ويا أيها المستاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى سلام سلام
Muhammadun Basharun Muhammadun Basharun Syafi'una Muhammad Isfa' mangku negaran Isfa' mangku negaran ya Muhammadun basharun laisa kal bashari bal huwa yakun bal huwa yakun. Warisan-warisan nenek moyang kami, keraton-keraton, kerajaan-kerajaan, wilayah-wilayah adiluhum adalah mutiaramu ya Allah, mutiaramu ya Allah, emas permatamu ya Allah, logam mulyamu ya Allah. Syafaatilah ya Rasulullah, syafaatilah ya Rasulullah. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yakun bal huwa yakun wa nahnu jami'an kal hajar. Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibillah Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibillah Sidana Nabi 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibillah Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibillah أحمدك اللهم حمدا مستقيما Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad, Amin Qutbi Habibillah, Sidi Muhammad, Amin Qutbi Habibillah. Satu referen lagi. لو فخر
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika semua manusia tidak bisa diandalkan untuk menolong dirinya sendiri, kita masih punya dua, yaitu Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada kebutuhan kita dan dibukakan pintunya untuk masa depan semua bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah yang akan menentukan semuanya menjadi terbuka kembali, dan Allah memberi kejutan-kejutan kepada bangsa Indonesia yang akan membawa kebaikan di masa depannya. Amin ya rabbal alamin.